saya akan kemana ya? Pasti ada tanda tanya. Ada pada saat ini kita hadir untuk menyampaikan ini. Jadi kita serius itu 1 jam saja. Biar kalian dapat tahap dulu. Ini jadi kita untuk depan, masa depan. Kalau ini anak-anak Nagire dia banyak anak-anak. Me pago. Yang saya pernah jelaskan dan mereka sudah berhasil kemarin. Ada yang ikut kursus bahasa Inggris kayak Australia, Jerman, ada yang sudah masuk IPD, ada yang STAN, IS, Politeknik, semua. Ini kami dari Pondok Pesantren Papua. Saya sedang siap mengajar mereka untuk daftar online. Ada juga nanti sebentar soal-soalnya bagaimana. Ini di atas, sudah lama. Kita lari sampai ke atas. Tidak ada yang bantu, karena kami peduli. Sampai gunung-gunung ini di gunung. Kami jelaskan. Sekarang kita sudah menggunung. Kita bergerak di Mamta. Mamta ya di sini wilayah ini toh. Wilayah adat Mamta ya. Tabi. Wilayah Tabi. Jadi ada di 7 wilayah. 7 wilayah ada. Semua ada. Jadi jangan ragu. Yang ini sudah di Jerman. Jerman, ada yang di Amerika besok masih belajar bahasa Inggris khusus 1 tahun di Jakarta. Korban University. Ada yang juga bisa ya? Baik, sambil kita jalan, kita nongkrong. Korban University itu di Amerika. Karena ada Papua ini dari Jayapura sini. Nah ini yang aktivitas belajar anak-anak Papua ada di Kanada. Ada di Jerman juga. Semua negara. Selandia Baru juga ada. Baik, kita mulai ya. Sudah lumayan banyak. Baik, salam. Salam. Mari kita apresiasi untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, sebelum kita mulai acara, alangkah baiknya kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena berkat dan pertolongan Tuhan sehingga kita bisa dapat berkumpul di sini untuk mengikuti acara sosialisasi sekolah-sekolah guna, afirmasi dan Zoom. Untuk itu doa nanti saya langsung serahkan kepada beliau yang bagian bidang pengasuhan. Kami dari Pondok Pesantren Papua. Jadi untuk itu acara pemulahan kita berdoa dulu. Kita minta kekuatan, kita minta pertolongan biar supaya kita bisa mengerti dan memahami dan kita bisa kejar kita yang sedang kita inginkan bersama. Waktu saya persilakan. Baik.
Kita bersatu di dalam doa. 1, 2, 3. Kami bersyukur di hadapan-Mu, ya Tuhan kami, ya Allah kami yang hidup, mengucap syukur karena siang hari ini Engkau berikan pada kami dari Forum Cinta Pengkaderan Papua di 7 wilayah adat, Bapak Alexander PK bersama Bapak Raymond Mote di tempat ini, Sekolah Buper Waena sebagai sekolah unggulan di Papua. Ini adalah anak-anak generasi masa depan, generasi emas Papua. Tuhan berikan mereka hikmat masa depan dengan roh takut akan Tuhan, dengan sungguh-sungguh mereka bisa merancangkan masa depan mereka yang gilang gemilang untuk membangun tanah tercinta, tanah Papua ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, berkati permulaan pertengahan hingga akhir daripada kegiatan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buka masa depan kami, cakrawala berpikir kami, sehingga kami bisa fokus menyelesaikan cita-cita yang kami inginkan, apa yang diharapkan daripada orang tua, masa depan generasi Papua. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan kami membuka kegiatan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Bapak Raymond sedang melanjutkan S2 di Universitas Cendrawasih. Dan beliau kita punya Forum Cinta Pengkaderan Papua sebagai pengasuh. Ada pengasuh, berikan motivasi, semangat beliau ahlinya. Jadi kita mulai. Apa kabar semua? Sampaikan sehat. Apa kabar semua? Sehat. Apa kabar semua? Sehat. Baik. Ya, di sini yang pertama kita mulai dengan daftar nama. Ini ada daftar nama, nanti bicara tadi. Ini contoh ini. Ini ada nama, terus nomor, nama, tempat tanggal lahir, terus asal daerah dari mana. Misalkan sebutkan kabupaten saja, misalkan dari Jayapura atau dari Biak, asal daerahnya. Terus sekolahnya sama saja nanti di sini. Jurusan apa? Nanti masukkan ya. Terus nomor HP, kalau bisa yang pakai WA. Karena ketika saya dapat informasi mengenai penerima, saya bisa informasikan semua supaya langsung connect semua. Terus yang berikut, cita-cita mau jadi apa? Itu di sana, cita-cita. Terus keterangan, misalkan ya kalau ada tambahan keterangan bisa juga bilang orang tua miskin kah atau masih begitu. Masukkan saja, kalau tidak apa-apa juga. Jadi ini kita sebarkan dulu ya. Mulai dari itu saja. Ada apa itu? Sampai jalan ya. Ini daftar nama ini. Daftar nama ini diambil karena ini untuk kita bermanfaat. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa seketika ada informasi itu kan disampaikan. Seperti saya sudah lakukan khususnya di Nabire, Jaya, Jogja, Pania, Intan Jaya, Timika. Kita pusatnya di Nabire. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, kita masuk pada intinya. Saya kenalkan nama saya dulu. Nama saya Alexander PK, SSTB, MSc. Saya alumni dari masuk 2001, keluar 2005. Terus lanjut kuliah lagi, dapat S2 di Beren lagi, lanjut kuliah lagi, S3, sementara dalam proses akhir. Jadi sementara sambil bantu adik-adik generasi muda Papua, sambil menyusun, kita jalankan bantu orang. Biar supaya kita besok masuk sidang dipermudah. Saya kerja di Nabire. Pertama itu jadi staf di pemerintahan, bagian pemerintahan, pindah lagi ke kelurahan, jadi staf di kelurahan, naik jadi seksi di satu kelurahan di kota Nabire, pindah lagi. Ada namanya pasti dengar. Kelurahan sekarang kemarin di situ daerah Ramas. Saya tugas di situ jadi lurah.
jadi lurah. Setelah jadi lurah, berapa tahun kemudian dipindahkan jadi sekretaris UPP Nabire. Setelah itu dipindahkan lagi sambil kuliah, dipindahkan lagi di DPK, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Sementara saya di situ sudah 3 bulan. Kita ada kegiatan di hotel di sana. Tapi ada waktu akhirnya saya buat surat ke lembaga sekolah SMA Negeri 3, langsung ditanggapi oleh kepala sekolah di SMS. Bapak izin lagi sangat terima baik dan bisa ada waktu hari Jumat jam 2.40. Saya langsung sampaikan siap, terima kasih banyak. Nah, jadi saya sementara ini sudah jelaskan tadi lanjut kuliah. Tapi kok masih kuliah tapi jalan tingkat ambil kerja. Siapa mau jadi kayak saya begini? Banyak kan? Nah, itu. Kita waktu masuk di PDN itu kalau di PDN itu 115 orang, tapi diterima 7 orang saja. Diseleksi. Nah, ya ini perkenalan nama saya, identitas saya sudah oke. Nanti beliau jelaskan lagi. Beliau pulang kata saya. Nah, ini bisa perkenalkan. Baik, shalom. Ya, shalom. Ya, harus semangat sedikit. Ini anak-anak ini masih muda semua. Ya, tak? Ini kelahiran tahun berapa semua nih? Ada tahun 2001, 2002? Ya? 2003? 2004? 2005? Ya, baik. Berarti kalian semua ini masih anak-anak. Dari kami, saya dengan Bapak Alex, panggil kalian sebagai anak-anak. Ya, jadi nama saya Bapak Raimundus Mote. Saya tugas di Pemda Kabupaten Duga. Jadi siapa dari Duga di sini? Ada dari Duga kan tidak? Tidak ada. Dari Duga ada kan tidak? Oh, dari Duga ada? Tidak ada. Oke. Yang dari Wamena ada? Ya, dari Wamena ada. Ya, dari Wamena. Ya. Duga itu pemekaran dari Wamena. Jadi Forum Pengkaderan Cinta Pengkaderan ini di 7 wilayah adat. 7 wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Barat. Jadi tujuan daripada Forum Cinta Pengkaderan ini kami mau mengkaderkan anak-anak Papua, membuka akses tentang pendidikan kedinasan yang dibina oleh pemerintah, baik itu di dalam negeri Indonesia maupun di luar negeri. Begitu. Jadi sekarang itu dari kementerian-kementerian itu buka baik itu banyak beasiswa dalam dan luar negeri. Apalagi sekarang ini untuk Indonesia Timur paling banyak sekali dibuka. Nah, sekarang Indonesia Timur ya pasti anak-anak Papua. Anak-anak Papua ya siapa? Ya anak-anak depan ini kalian ini sudah yang diharapkan. Untuk itu diperlukan yang pertama itu bahasa Inggris. Ya, ini bahasa Inggris itu sekolah kedinasan di dalam negeri Indonesia maupun di luar negeri sangat dibutuhkan, apalagi di luar negeri. Itu perlu penguasaan bahasa Inggris. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat penting. Jadi itu tentang pengetahuan. Kemudian yang kedua itu perlu kalian harus punya iman. Iman itu harus kuat sehingga dalam mencapai cita-cita apa yang diinginkan semuanya bisa berhasil. Tidak usah goyang ke kiri, goyang ke kanan, ada arus, ada gelombang, ada pengaruh dan lain sebagainya. Pasti cita-cita tidak akan berhasil. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga itu kalau kalian mau melanjutkan pendidikan, tapi pikir, aduh, ini orang tua saya ini petani. Siapa orang tua petani? Siapa orang tua petani? Siapa orang tua pedagang? Pedagang siapa? Petani siapa? Orang tua nelayan siapa? Ya, pasti orang itu taraf ekonomi lemah ya. Untuk mau melanjutkan kuliah, mau sekolah besar itu orang tua tidak mampu. Tapi kalian percaya bahwa kalian punya Tuhan yang akan membuka jalan. Tuhan akan membuka jalan untuk kalian bisa berhasil melalui beasiswa yang tadi kakak sebutkan tadi.
beasiswa dalam maupun luar negeri yang dibuka oleh pemerintah, baik itu pemerintah provinsi, kabupaten, kota maupun di kementerian. Untuk itu Tuhan utus saya dengan Bapak Ales dari Forum Cinta Pengkaderan Papua dan Papua Barat mensosialisasi, membuka wacana, membuka jalan sehingga adik-adik bisa mengikuti jalan yang ada ini, supaya punya mimpi-mimpi besar itu bisa terwujud. Apa yang kalian inginkan, mau sekolah kuliah di dalam negeri atau di luar negeri, mau ke sekolah kedinasan atau non kedinasan, seperti begitu. Itu singkat dari saya. Saya tugas di Duga, sementara ini ada tugas belajar di Uncen sini di Magister Keuangan Daerah dalam proses penyelesaian. Nanti kalau Tuhan tolong bulan tahun depan bulan April sudah selesai, begitu. Tapi dalam Cinta Pengkaderan ini kita rekrut semua anak Papua. Bukannya kami yang sudah kerja berkeluarga begini saja, tapi anak-anak yang sekarang ini generasi Papua. Kalau kalian selesai pasti datang untuk membangun Papua. Semangat membangun Papua untuk seluruh pelosok negeri Papua. Baik, itu yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada Bapak Alexander PKI untuk melanjutkan ini. Baik, kita berjanji dulu. Baik, terima kasih. Ya, sekarang kita sedang berpikir, apakah kita pejabat, kita punya senior, kita punya saudara, mereka peduli tidak? Mereka lakukan kayak ini tidak? Tidak. Sekarang itu pikir baru sendiri, pikir keluarga, pikir kelompok sendiri. Mereka saling musuh kiri kanan. Mereka tidak berpikir hal ini. Seluruh Papua, bahkan Papua Barat di sana. Papua Barat kita menjadikan sudah buat di sana. Mereka tidak berpikir, habis kita nanti gantinya siapa? Tidak pernah mikir tentang pengkaderan. Tidak pernah pikir tentang pengkaderan. Ini saya mau bilang. Jadi kemarin saja sosialisasi di Gadire saja, bagus semua hadir. Saya sampaikan semua. Apakah kita punya pejabat seperti bupati atau apa atau kepala dinas, mereka peduli tidak mau lakukan begini? Seperti salah satu contoh saja, sekolah di pemerintahan, seharusnya pemerintah melalui Badan Kepegawaian Daerah bisa menyampaikan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada, bahwa ini ada sekolah dinas. Contohnya seperti apa? IPDN. Tidak pernah sosialisasi. Kita nanti sampaikan yang lain. Nanti kita sampaikan. Nanti lebih dari kita. Dia nanti hijau kita. Hanya cuma itu saja ada di otak. Tidak pernah terbuka. Adik-adik, dengan latar belakang itu semua, jangan takut. Karena kita punya forum Cinta Pengkaderan Papua. Ini forum Cinta Pengkaderan Papua. Cendana Papua ada. Ini saya mulai berpikir, ini berbagai masalah yang saya sudah sampaikan. Kenapa ya? Semua jabatan tinggi, semua kekayaan ada, semua macam-macam keuangan ada, macam-macam. Mereka tidak peduli. Saya mulai renungkan. Seketika sedang lanjut kuliah, harus lebih saya ada, harus mereka juga bisa. Akhirnya saya renungkan, lalu saya bentuk namanya Forum Cinta Pengkaderan Papua. Ini ada di 7 wilayah ada. Pada intinya itu dari forum ini intinya menjadikan Papua, manusia Papua seutuhnya, baik di bidang pemerintah, di bidang swasta, maupun di bidang masyarakat yang bersatu. Harus tahu bersatu, tidak boleh beda-beda. Kamu harus bersatu. Kalian harus bersatu. Oh dari kepulauan, oh dari pesisir, oh dari lembah, oh dari gunung, oh dari tebing. Hilangkan dan patahkan hari ini. Hari ini patahkan itu hilangkan.
sekolah-sekolah dinas, afirmasi dan sekolah luar negeri. Bagi kepada teman-teman kita yang belum datang sampaikan. Itu. Jadi itu adil. Harus kita mampu bersatu. Itu harus satu. Masyarakat bersatu adil dan mampu. Harus kita semua memiliki tentang apa saja. Jadi tidak ada satu orang dari miskin, tidak ada satu orang tidak ada apa-apa, tidak ada satu orang yang tidak tahu informasi, tidak boleh. Semua harus mampu. Nah itu visi dari pengkaderan. Terus yang berikut ini misinya. Ini di sini saya mau jelaskan langsung program. Salah satunya kerjaan. Nah ini misinya menjadikan manusia Papua unggul di bidang ruang kerja, pekerjaan ada. Yang kedua pendidikan ada. Yang ketiga pelatihan ada. Yang keempat pengasuhan ada. Kita di sini pengasuhan ada. Pengasuhan seperti tadi kata-kata yang sudah disampaikan. Paling harus bisa. Nah begitu. Tapi pada saat ini dari ada berproduksi di atas program dari pendidikan itu apa? Itu yang kita tanya. Sekarang begini, besok ada yang tes di sekolah dinas, oke. Dia tidak tembus, tapi dia lolos di afirmasi, oke lah. Dia tidak tembus di afirmasi lagi, dia lolos di oke lah. Itu pengalaman apa yang buat semua. Dia tidak akan kecewa. Tapi seketika dia tidak ada semua, berarti ada tempat universitas yang unggul ada. Ketika kita masuk bisa dikasih uang satu ada, atau juga di situ kampusnya unggul. Setelah dia pulang bisa diterima jadi pegawai karena keahliannya jarang seperti itu saya lakukan. Itu akademi pelayaran nasional. Dia tidak tembus semua. Saya kira dia akademi pelayaran nasional. Dia tembus, dia kembali. Setelah sudah kembali, dia tes di Kabupaten Jaya. Begini formasinya ada kelautan. Tidak ada yang tes, dia sendiri tes lalu macam begitu. Jadi jangan ragu. Nah, jadi sesuai dengan program kita bergerak Papua, saya mau ingin sampaikan di bagian pendidikan. Di sini sesuai dengan kita punya surat yang kemarin sudah sampaikan di sekolah sini untuk menyampaikan sekolah dinas. Sekolah dinas bukan sekolah dinas saja, dengan biasa buat sekolah dinas. Ada afirmasi. Afirmasi itu ada dengan ada. Ada itu dari mana? SMP ke SMA. Afirmasi adik itu dari SMA ke perguruan tinggi. Itu ada provinsi, ada kabupaten kota. Ini saya mau jelaskan. Intinya kita sudah jelaskan. Terus yang berikut ada sub juga. Sub itu apa? Siswa unggulan Papua. Nah, jadi saya mau jelaskan yang itu. Jadi pertama saya jelaskan mengenai sekolah dinas. Sebelum saya jelaskan sekolah dinas, kita bisa nonton Pak. Ada sekolah dinas ini. Sebelum saya jelaskan Kali ini kita akan membahas tentang perguruan tinggi kedinasan terbaik yang ada di Indonesia loh guys. Nah, video kali ini kita buat versi SARS, yaitu versi kita sering nontonnya. Sekolah dinas itu ada angkatan udara, admin, apor, PDN, STAN, SIS, perguruan tinggi kedinasan terus BMKG. siap Ini bisa masuk. urusan sekolah menengah loh guys. Jadi kalau kamu mau masuk ke PTK yang kamu pengen, gak ada salahnya nih guys buat cari informasi mulai dari sekarang. Bisa mencari info tentang kualitas kampus dan prospek kerjanya gimana dan lain-lain sebagainya. Perguruan tinggi kedinasan dikelola oleh lembaga atau instansi yang mendirikan PTK tersebut guys. Sehingga terdapat banyak tawaran beasiswa ikatan dinas loh guys. Nah, jumlah beasiswa yang ditawarkan pun tidak main-main. Ini akademi kepolisian. Sampai selesai. Akpol. Ada yang disertai dengan uang 1 bulanannya loh guys. Jadi sebelum kalian
memutuskan untuk meneruskan studi di perguruan tinggi kedinasan, tidak ada salahnya kalian menyimak video ini dulu guys. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk tekan dulu PDN ini. Politeknik Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Sekolah tinggi akuntansi negara. Kalian tertarik untuk belajar? Ini salah satu sekolah dinas. Bisa kalian jadikan prioritas guys. Nah, Politeknik Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Sambil kita nonton, ini bisa kerja di Kementerian Keuangan. Bahkan yang di daerah itu KPKPN. Dirjen Pajak. Yang jadwal ini bisa masuk kita di sini. Jadi kalau kalian pengen Ini pertanyaan sekolah tinggi akuntansi negara. Jadi STAR itu ada bagian-bagiannya. Kita bisa ngomong bersama di atas tadi. Kalau yang kedua, AKMIL. Akademi Militer. Akademi Militer. Akademi Militer teman saya juga kemarin sudah lulus dan bisa kerja jadi kepala distribut Kabupaten Nabire. Karena motivasi itu saja, saudara. Jadi bisa lihat bersama di atas. Bagaimana caranya? Cek aja kami bisa putar videonya supaya ada motivasi sedikit. Saya akan gimana? Kita kan bisa akan tanya. Ini aktivitas semua dari akademi militer. Yang sudah pengalaman di sini sudah dilihat di sini pas. tidak hanya terkait dengan kemiliteran aja guys, karena terdapat beberapa jurusan seperti ada jurusan elektro yaitu gelarnya ST, jurusan internasional gelarnya ST. Akmil juga ada jurusannya, ada CNT-nya ada, darat ada. Jadi teman saya itu dia itu namanya Franciscus itu. Kamu bisa mendaftar sebagai mahasiswa Akpol guys, Akademi Kepolisian. Akademi Kepolisian. Dia pun menjadi polisi. Ya, kalau mau jadi polisi bisa juga. Nanti ada dukungan dari Polda Federal Papua, surat dukungannya. Kemarin kita sudah bukan polisi tapi polisi akmil akademi Akpol tapi polisi pertama ada antara mulai dari seleksi tingkat pada dan seleksi tingkat mampus. Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau STMKG. ini siapa yang bisa masuk di sekolah tinggi klimatologi, meteorologi dan geofisika itu mengenai ukuran-ukuran bumi, pokoknya macam-macam. Saya bisa lihat bersama di atas. BMKG sendiri tidak hanya fokus bekerja di bidang cuaca. Kampusnya jelas, ini sekolah dinas. Sekolah dinas, kampusnya jelas. Semua aktivitas yang dilakukan oleh lembaga jelas. Nah, sebagai salah satu PTK Ikatan Dinas yang favorit, kalian bisa langsung bekerja setelah menyelesaikan studi di STMKG guys. Terdapat beberapa program studi di STMKG. Jadi sekolah-sekolah dinas itu tidak pungut biaya, gratis. Yang penting belajar saja. Jadi sekolah dinas itu kan biaya negara. Itu biaya negara. Selesai jadi negara langsung. Selesai langsung kerja. Seperti saya, kita lanjut sekolah dinas, kemudian kita bisa tugas kembali. Jadi Ini angkatan udara. negara. Nanti selesai bawa pesawat tempur. Sekolah dinas disiplin. Jadi kalian di sini sudah
bagus. Saya melihat sekolahnya ini luar biasa, kesopanannya, sikapnya luar biasa, bagus. Tetap tinggalkan. Apa yang kita sudah kegiatan ini sama dengan ini. Tinggal ini lebih disiplin lagi. Saya saja dulu di asrama saja sekolah di SMA, saya bisa ikut juga, diseleksi juga. Program studi tersebut diselenggarakan selama 4 tahun dengan sebagai 1 tahun program Kata negara, siap terjun, silakan. Bawa pesawat tempur, pesawat Hercules. Bisa juga. Ya. Iya. Nah, ini yang kata negara. Nah, ini sekolah tinggi Sandi Negara. Kemarin kita dari pemerintah Provinsi Papua sudah mendidik, tapi karena banyak orang yang tes, akhirnya kita nilainya kurang. Tapi kalau di ISTAN, di PDN, ada politeknik kita yang nilainya tinggi, 350 dari didikan dari negara. STSN merupakan PTK bersedia satu-satunya di Indonesia dengan kompetensi yang sangat ketat guys. Sehingga bisa menjadi bagian dari mahasiswa STSN adalah hal yang sangat menyenangkan sekaligus menjadi sebuah tantangan. Ini proses pelajaran aja. Ada mereka punya pelatihan ada pengasuhan juga ada, pendidikan ada. Tapi ada sekalian sudah mulai siap diri. Ini sengaja kita bukan supaya siapkan diri. Sebelum jauh, kita harus siapkan diri. Berarti kita olahraga harus teratur disiplin. Di sekolah jauh olahraga. Mulai dari sekarang mulai start. Waktunya diatur. Sekolah tinggi ilmu statistik atau STIS. Nah, yang menjago itu statistik itu ada di pasar ini yang Kampung Melayu Jakarta. Saya pernah mendadak. Jadi ada berapa sekolah ini saya pernah diri. Jadi mereka tahu saya ke sana. Sekolah tinggi Statistik. kompeten BPS Badan Pusat Statistik. Nah ini. Nah, di sini menawarkan jurusan statistika atau ekonomi dan sosial dan jurusan Nah ini bisa lihat ini. Berapa poin bisa lihat? Kalau kamu sudah menyelesaikan studi bisnis, Nah ini kesempatan kita juga masuk. Jadi sekolah statistik. Selesai langsung kerja di Badan Pusat Statistik. Nah ini benar. Saya pernah lalui. Mulai dari awal sampai akhir. 2001 sampai 2005. Bukan saya promosinya di tinggi tapi kita sudah lalui. Kegiatan yang dilakukan semua. Bahkan tahun kemarin saya pilih lagi. Nah ini waktu apel gabungan ada. Kampusnya ini, kampusnya ada di berbagai daerah. Ada Papua lagi di sini, satunya di situ ya. Kegiatannya ada. Tapi nanti orang Papua kalau dia masuk kita di sini nanti di Kalimantan ada, Sumatera ada. Jadi PDN ada regional, ada pusat. Ini direkturnya. Ini negara ketiga, Dr. Mahendra Pradipata. Ini sekolah tinggi intelijen negara. Yang mau jadi kan silakan. Yang biasa di bola. Itu. Ini ada juga. Sekolah tinggi intelijen negara. Ini semua nanti bisa dia di HP masing-masing. Ada nanti kakak nomor nanti akan kasih. Mau komunikasi, oke. Itu
Kita siap berikan solusi dan ragu lagi. Kita peduli dengan edukasi Papua yang ada. Sekarang tidak susah lagi. Sebentar ada sekolah negeri lagi. Ini kan sekolah dinas. Dan tadi kita sudah lihat bersama. Proses seleksi yang sangat ketat berbasis hakim dan keterampilan lainnya akan memperkenalkan. Nah, buat kamu yang tertarik persiapkan diri kalian sejak ini guys, karena proses seleksinya yang sangat ketat itu guys. 10 sekolah tinggi Pertanahan maksimal. Pertanahan. Yang waktunya di bidang pertanahan silakan. Atau yang ada di sini juga. Ini sekolah dinas juga langsung jadi pegawai. Kejar aku lagi. Kalau kamu tertarik untuk menjadi mahasiswa STPN, kalian harus banget cari informasi tentang STPN ini. Ini sengaja kita sampaikan untuk bisa langsung ke kantor pertanahan dan informasi. Kalau statistik juga, bisa pergi ke sana. Program yang ditawarkan di STPN dengan jenjang D4 adalah program studi pertahanan, yaitu jurusan manajemen pertahanan dan jurusan permukaan. Di Sekolah itu luar biasa, sudah ada dasarnya jadi senang. program pendidikan Bisa segala waktu saya disesuaikan. Yang penting dia berusaha untuk pengetahuan. Itu sangat penting. Teknologi juga penting. Karena ketika kita mau dapat itu perlu teknologi. oleh karena itu, kamu perlu mencari tahu berbagai macam persyaratan yang diberikan sekaligus menyiapkan diri dengan baik supaya peluang kalian untuk lolos di STPN ini semakin besar guys. Oke guys, itu tadi daftar 10 sekolah kedinasan terbaik yang ada di Indonesia. Daftar nama jalannya, daftar nama. Yang masih bingung dan pengen menjaga Sambil daftar nama jalan, kita sudah mulai ini. Saya itu kemana? Kita sudah mulai lihat ini. Ini ada 10 sekolah dinas. Belum kita sampaikan. 23 sekolah dinas. Ini ada 10 saja. video-video seperti ini dan supaya video yang gue buat selanjutnya Sudah selesai ya? kalau kalian tidak suka dengan video ini silahkan klik like. Nah, ini yang luar negeri melalui afirmasi. Afirmasi itu ada dalam negeri, luar negeri. Terus yang berikut siswa unggulan Papua juga ada luar negeri dan dalam negeri. Ini saat mereka proses belajar di luar negeri. Nanti sebentar istirahat apa dinas luar negeri nanti kita bahas catat semua. Sengaja kita tayangkan ini dulu supaya kalian lihat. Ini sebenarnya. Nah ini, pertama itu bahasa Inggris. Tapi seketika lo belajar sedikit saja, biar kata-kata sedikit. 350 kah, atau 200 kah, 500 itu lebih. Itu kalau setiap hari kita proses belajar, kita diskusi, kita kontek, baca. Kita ya besok belajar aja. 1 tahun kalau baca semua. Nah, itu berteman dengan dari luar, orang baratnya. Nah, ini kita sedang belajar di kelas. Ini jurusan masing-masing dirinya. Ada yang hukum, ada yang akuntansi, ada yang lingkungan, ada yang kesehatan, macam-macam. Bukan satu jurusan saja. Ini anak Kelas jurusannya anak Papua ini. teknologi. Ada juga. Ada pemerintahan, satu kelas juga ada. Nah ini dia. Ini dari Romena ini. Tapi dia jago, bisa menyampaikan segala macam, bisa presentasi. Karena belajar sungguh-sungguh. Dan di sekolah SMA Negeri 3 saya tidak ragu lagi. Kemarin kita bisa di Nabila saja, join kepala tadi bisa keluar negeri. Besok ada yang sudah berangkat 6 bulan, ada yang 1 tahun besok berangkat. Itu ada saya kasih tunjuk foto-fotonya ada semua. Kateringan, saya ingat apa? Kasih latih terus, semangat terus, bimbingan terus. Nah, ini Dari puncak daya. sepeda.
bisnis bergerak. Seperti tadi kan saya sampaikan. Jadi bisa download juga di HP masing-masing yang Samsung, Android bisa download. Itu semua ada, sekolah Dina yang keluar negeri ada. Tapi sebentar, gratis ini habis juga gratis. Siap kamu persyaratan ini. Nah, gitu ya. Kita saja, daftar nama jalan ya. Nah ini proses belajar kita di kelas B. Yang mau keluar negeri, lihat baik-baik. Nah ini. Yang mau kenal dulu bisa sama dia. Ada di buku itu juga. Dan itu harus kuasai HP. HP itu kan dapat informasi juga banyak. Jadi kalau bisa kita jangan gunakan dengan sembarang. Artinya kita harus ada nilai yang bisa memberikan manfaat diri kita masing-masing. Itu sangat penting. Itu tidak bawa buku apa-apa, Google HP untuk belajar. Jadi ketika ditanya kita jawab sesuai dengan mereka punya keahlian, jurusan. Ada rekreasi juga, rekreasi, tapi mereka akan ditanya ketika di kelas, apa yang kamu temukan, apa yang kalian lakukan, berapa jumlahnya. Jadi kita jalan tidak rekreasi, tapi ada perhitungan semua. Gurunya. Siapa yang jago bahasa Inggris? Ini semua buper nih, semua hebat-hebat semua ini. Ini semua buper kan semua unggulan di Papua. Pasti semua hebat-hebat bahasa Inggris ini. Ya tak? Semua hebat-hebat bahasa Inggris. Halo. Semua hebat bahasa Inggris tak? Berarti ya di sini. Oke. Sudah ya? Oke. Oke, kita masuk pada persyaratan ya. Kita sudah lihat yang mau keluar negeri, kita sudah nonton bersama. Terus yang itu sekolah-sekolah dinas nanti kita sudah nonton bersama. Nah, beasiswa juga. Di sini saya mau sampaikan khusus untuk sekolah dinas yang harus persiapan adalah KTP, KK, tulis ya, KTP, KK, ada juga di ini, webnya ada, tapi sengaja toh, dia supaya secara ini apa ringkas saja. KTP, KK, akte tanda lahir, itu khusus sekolah dinas ya. Tapi saya fokus pada kalian dulu. Nanti sedikit lagi. Nah, KTP, KK, akte tanda lahir, ada surat keterangan orang asli Papua setiap kabupaten kota. Kalau mau tes dari kabupaten atau kota berarti ada surat keterangan orang asli Papua. Itu ambil di BKD masing-masing kepegawaian.
BKD, Badan Kepegawaian Daerah. BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Terus surat keterangan berbadan sehat, surat kesehatan dari dokter. Di rumah sakit ambilnya, dinas kesehatan. Puskesmas bisa. Dinas kesehatan. Terus SKCK itu dari kepolisian, surat kelakuan baik. SKCK di kepolisian. Surat kelakuan baik, SKCK. Ini kita mau selesai jadi langsung. Terus surat narkoba, bebas narkoba. Ini hati-hati ya. Kita mendapatkan dari sekarang. Bukan, saya yakin ada di sini tidak narkoba, minuman berhenti ya. Karena nanti mereka akan cek urin, mereka akan cek semua. Kita kalau ada kondisi begini, kita tahu. Tapi kemarin yang dari Nigeria itu banyak yang masalah. Tapi 1 bulan saja di mereka tidak boleh begini lagi, ini belajar. Akhirnya mereka bisa tembus. Ini sosialisasi ini 2. Pertama di Nigeria, yang kedua di sini. Jadi kalian beruntung. Jadi kalian ini di sini yang kedua. Jadi kalian beruntung juga. Terus yang berikut tadi narkoba ya. SKCK bebas narkoba. Itu yang nanti siapkan. Tapi yang harus siapkan, yang pertama itu KTP, KK, akte kenal lahir. Ya. Yang lain-lain itu nanti seketika kita sudah tamat, baru bisa urus. Surat kesehatan kah, SKCK kah, narkoba kah, itu nanti setelah kita lulus baru urus. Terus ada satu lagi persyaratan itu surat keterangan lulus. Misalkan kita lulus sekarang, tapi ijazah belum ambil. Padahal kita dalam aplikasi online ijazah. Jadi kita bisa pakai surat keterangan lulus dari kepala sekolah. Paham semua ya? Paham? Mana? Semangat pakai sini. Ada yang kalau sukses jangan lupa saya di Nigeria. Tapi saya di Jakarta lagi. Nah, itu standar semua ya. Yang saya sampaikan itu bukan IPDN saja, semua. Itu semua. Hanya surat keterangan orang asli Papua itu kemarin yang berlaku BMKG, terus IPDN, semua itu saja. Jadi mereka yang mau tes IPDN, khusus IPDN itu kabupaten kota itu orang asli Papua saja. Tapi kalau provinsi itu gabungan. Jadi yang kita bersaudara yang non Papua nanti tesnya kalau mau tes IPDN di provinsi. Karena itu gabungan. Kalau kabupaten kota itu ada surat keterangan orang asli Papua, jadi rumah tidak bisa. Paham ya? Ya, begitu. Kalau yang BMKG lagi, kita bisa di BMKG kemarin mereka tes sama juga. Kalau yang lain sekolah dinas